Jadi waktu pertama Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah waktu duha. Kemudian wa alqas saharata fiha sujjada. Dan di waktu duha itu pula dulu Allah Subhanahu wa taala pernah menjadikan penyihir-penyihir Firaun itu tertunduk tahluk bersujud karena kalah dengan mukjizat Nabi Musa alaihis salam. Ini alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan waktu duha. Nah, kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam? Karena memang disuruh untuk mencari kenapanya itu kalau ada sumpah. Jadi disebutkan oleh beliau di sini isyaratun fahuwa isyaratun ila anna humumud dunya adwamu min sururiha fa inna duha sa'atun wal lailu sa'at. Isyarat kata beliau bahwa duka cita dunia itu adwamu min sururiha, lebih panjang daripada bahagianya. Karena waktu duha itu saat, waktu duha itu saatun, satu waktu. Waktu duha itu kan waktunya terbatas loh. Dari tulu'us syams, ya kan? Dari irtifa'us syams, terangkatnya matahari, wa qabla istiwa isyam, dan sebelum matahari persis di atas, itu namanya waktu duha. Wal lailu sa'at, sedangkan malam itu kata beliau itu saat, waktu yang banyak waktunya. Malam itu kan, malam itu dari ghurubus syams, tenggelamnya matahari, sampai fajar, itu namanya malam. Malam itu gelap, malam itu sunyi. Maka kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, itu seperti duka cita hidup di dunia ini yang lebih banyak, ya kan, daripada bahagianya. Ini menurut beliau di sini. Ada lagi yang lain yang mengatakan ini pendapat Asy-Syaikh Tantawi Al-Azhari, Syekhul Azhar di zamannya. Beliau ada punya nama Tafsirul Wasit. Tafsirul Wasit. Jadi tafsir itu, Ma'asyiral hadirin, sampai saat ini masih ditulis. Jadi Al-Qur'annya kada berubah. Dan kada ada orang yang berhak merubah Al-Qur'an. Karena umat Islam sudah final bahwa Al-Qur'an itu mutawatir, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, sebagaimana dia diturunkan kepada Nabi Muhammad, seperti itu pula sampai ke tangan kita. Tapi yang bisa berubah itu adalah tafsirnya. Tafsir bisa berubah, apalagi kalau tafsirnya itu bukan namanya tafsir bil ma'thur,
Tafsir bil ma'thur itu tafsir yang tafsirnya sudah disebutkan oleh Rasulullah. Misalnya kata zalim di dalam Al-Quran itu ditafsiri oleh Rasulullah dengan syirik, dengan syirik. Itu final. Tapi selama tafsir itu tidak ditafsiri langsung oleh Rasulullah, maka kemungkinan tafsir Al-Quran berubah itu boleh-boleh saja, dan berbeda pun boleh-boleh saja. Dulu orang mentafsirkan khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia min 'alaq, dari alaq. Jadi alaq itu ditafsiri oleh mufassir dulu sebagai segumpal darah. Ada alaqah, ada mudghah. Alaqah segumpal darah. Karena memang kita proses di dalam perut ibu itu kan mulai dari sel telur sampai nanti ada proses segumpal darah. Tapi itu tafsir dulu. Tafsir sekarang khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu adalah sesuatu yang menggantung. Alaq itu kan kata ain lam qaf. Itu diantara maknanya menggantung. Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang menggantung di rahim ibu, atau disebut dengan janin. Nah, janin itu kan yang jadi itu sel telur itu dari sekian juta lah ya kan, yang masuk ke rahim ibu kemudian berhasil menggantung di rahim tersebut, itulah yang jadi anak, itulah yang jadi janin. Maka ulama mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia itu dari zigot yang berhasil masuk ke rahim dan nanti dia menggantung di rahim ibu. Dan tafsir ini lebih tepat dianggap ulama daripada yang dulu. Tafsir mungkin berubah, tapi Quran kada boleh Quran dirubah-rubah. Quran harga mati. Kalau tafsir harga apa? Ya harga bisa bertawaran masih, ya kan? Nah, ini terakhir. Jadi kata Imam Syekhul Azhar At-Tantawi, kata beliau, waktu duha itu waktunya terbatas. Waktu duha itu kan terbatas tuh. Waktu duha itu dari naik terangkatnya matahari sebelum matahari tepat berada di atas. Itu waktu duha. Di waktu itu pula kita mengerjakan sesuatu yang disebut dengan sholatul duha. Kalau dilihat, kata beliau, siang itu bahasanya beda-beda. Ada fajar, ada syuruk, ya kan? Ada duha, ada istiwa, ada zawal, ada ghurub. 6 bahasanya. Dan waktunya beda-beda. Kalau malam, malam aja. Apa? Adakah bahasa lain malam? Tidak ada kan, dari jam seini ke seini apa bahasanya? Bahasa khususnya, bahasa Arab khususnya tidak ada. Paling ada nanti nisful lail, sulusul lail. Itu kan sama aja, cuman bertambah nisful lail setengah malam, sulusul lail sepertiga malam. Tapi kata dasarnya tetaplah lain. Beda dengan siang. Siang itu ya tadi fajar, syuruk,
tolo, duha, istiwa, zawal, ghurub. Itu lain-lain waktunya, di siang, semua di siang tapi lain-lain. Nah, waktu duha itu disebut kata beliau secara khusus karena waktu duha itu adalah waktu di mana orang as-sa'yu wal amal wan nasyab. Waktu di mana orang as-sa'yu berusaha, wal amal beramal, bekerja, wan nasyab berkegiatan. Coba lihat waktu duha tuh, pian buka kan sudah warung waktu duha jam 9, jam 10, ya kan, di waktu duha. Guru di waktu duha pian di mana? Di kantor. Di kantor. Nasyab. Yang pedagang di pasar. Waktu duha di mana? Di pasar. Apa yang dilakukan? As-sa'yu wal amal wan nasyab. Bekerja, berkegiatan. Waktu duha itu waktu berkegiatan. Nah, waktu duha itu terbatas. Waktu manusia itu untuk berkegiatan, beramal di dunia itu seperti waktu duha. Waktunya terbatas. Waktunya terbatas. Banyak lagi waktu hidupnya itu yang tidak bisa dimanfaatkannya karena kelalaian atau memang tidak bisa lagi dimanfaatkan. Apalagi dengan waktu malam. Waktu malam itu bukan waktu untuk berusaha, bukan waktu untuk beramal, bukan waktu untuk bekerja. Waktu malam itu lisukun anil harakah, untuk tenang diam tidak berkegiatan. Wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam itu seperti libasa, seperti penutup yang dipakai untuk istirahat. Begitu juga hidup manusia. Manusia itu waktu produktifnya setumat. Di waktu hidupnya, sisanya waktu tidak produktif. Masuk dalam kubur tak ada lagi istilah nasyat produktif itu. Istirahat lama, pensiun tanpa batas yang diketahui sampai kapan. Adakah kisah orang beramal dalam kubur? Dan itu lama, tidak ada kan? Walaupun ada dalam hadis sahih, ujar Rasulullah, ra'aitu Musa fi kasifil ahmar wa huwa yusalli fi qabrih. Itu hadisnya sahih, riwayat Muslim kalau kada khilaf. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, kata beliau, aku melihat Musa di satu tempat yang disebut dengan Kasiful Ahmar wa huwa yusalli fi qabrihi. Dia salat dalam kuburnya. Pertanyaannya jar ulama, salatnya Nabi Musa itu apa? Hagan dapat pahala kah? Kada. Jadi salat yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan kewajiban untuk beramal, untuk dapat pahala, dapat ridho Allah, kada. Tapi itu bentuk dari nikmatku kubur. Sebagaimana orang dapat makan, dapat minum, dapat kesenangan di dunia. Bentuk yang diberikan kepada Nabi Musa, kesenangan di beliau dalam kubur adalah beliau sholat di dalam kubur. Tapi itu bukan hakikatnya, bukan untuk beramal. Di kubur itu istirahat. Beramal itu di dunia. Dan di dunia pun waktu beramal itu terbatas. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang hasan, ightanim khamsan qabla khamsin. Ambil kesempatan khamsan di 5 perkara
qabla khamsin, sebelum 5. Apa? Syababaka qabla haramika, waktu muda sebelum tua. Untuk beramal itu waktu muda nyaman, jangan menunggu tua, ya kan? Ini terbalik biasanya kan, muda hura-hura foya-foya, tua hanyar masuk pengajian ke majelis taklim. Karena bisa macam-macam kena pengajian sejam sakit pinggang sidin, ya kan? Mengantuk, kada kau begadang. Syababaka qabla haramika, faragaka qabla syughlika, waktu kosong luang sebelum sibuk. Manusia ini pasti ada waktu luangnya. Gunakan itu untuk yang nasyab, untuk yang kegiatan yang bagus untuk dunia ataupun akhirat. Karena waktu kita tuh sebentar. Apalagi ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum fakirmu. Hendak bersedekah, ya kan? Seandainya aku berduit 1.500.000 aku sedekahkan. Ini karena berduit 50 ribuannya kain aja dulu, ya kan? Padahal 50.000 itu, ya kan? Ambil 10.000, ambil 20.000 untuk bersedekah. Jangan ditunda. Masih ada. Ghinaka qabla fakrika. Kemudian apa lagi? Waktu muda, waktu luang, waktu kaya, apa lagi? Ulunnya kada ingat yun nah hadis nah. Sehataka qabla sukmika, waktu sehat sebelum sakit. Sehat itu gunakan untuk berkegiatan positif dunia akhirat. Jangan sadarnya pas sakit, mambil tasbih sidin pas garing di rumah sakit. Munjer malaikat ya terlambat juga pang, tapi daripada kada apa-apa lah, ya kan? Ada juga sadar-sadarnya. Nah, kemudian hayataka qabla mamatika, hidupmu sebelum matimu. Hidupnya sebentar. Tapi di dalam hayatul barzakhiyah, di dalam kubur itu lama. Maka waktu duha itu adalah kesempatan untuk beramal yang sedikit yang diberikan Allah, berbanding dengan waktu duha, seberbanding dengan waktu malam, seperti kehidupan dalam kubur di barzakh yang panjang, yang orang tidak tahu kapan kehidupan kubur itu akan disambut lagi oleh kehidupan dibangkitkan di hari kiamat. Kemudian al-muqsam alaihnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naqtatim bi qiraati subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak sidin siapa namanya? Ilyas. Baca doa selamat kita untuk Ananda Ilyas yang khitan bersunat. Nah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang soleh, yang bakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasul. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah.
wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aktubis salamata was sihhata wal afiyata lana wa li jami'il hadirin wa li jami'i ahbabina wa li 'abidikal hujjaj wal mu'tamirin wal ghuzzah waz zuwar wal musafirin wal muqimin fi barrika wa bahrika min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa ahbabana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi hifzika wa kanafika wa amanika wa iyadhika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi 'ainin wa dhi baghin wa dhi hasad wa min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahitna bittaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.